Akhirnya dibalik segala peristiwa adalah skenario Allah. Maka penerimaan kita yang baik terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pintu keajaiban itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Jadi di sini saya memiliki rasa sakit hati yang begitu sangat gitu ya Pak ya. Tapi di sini saya ingin mendapatkan ridhonya Allah dengan salat taubat, meminta maaf. Walaupun entah itu salah siapa, saya atau mantan suami saya gitu kan. Jadi bagaimana saya sholat taubat, tapi saya juga belum ridho gitu loh, belum ikhlas untuk memaafkan apa yang dilakukan mantan suami saya, seperti itu Pak. Jadi bagaimana caranya untuk saya mendapatkan ridhonya Allah dengan saya benar-benar melakukan sholat taubat yang benar-benar ya saya pernah bersama, pastinya saya juga sudah banyak perisainya terhadap suami saya, mantan suami saya, seperti itu Pak. Mohon penjelasannya Pak agar saya itu lebih dapat menjalankan, mempraktekkan apa yang Pak Nas praktekkan gitu. Katakan ya. Ketika kita sakit hati dengan orang lain, sakit hati, dendam, kecewa gitu, apalagi dendam kesumat ya, dendam udah dahsyat, dendam kesumat lebih dahsyat lagi. Jadi memang kita harus lepas itu. Sekarang pertanyaannya adalah Ibu, jadi yang menjadi salah satu PR dalam diri kita adalah apakah saya mau dapetin keajaiban. Kalau saya mau dapetin keajaiban, maka saya harus mengikhlaskan semua yang terjadi di masa yang lalu. Kalau kita nggak mengikhlaskan semua yang terjadi, luka batin, kekecewaan, perlakuan yang nggak bagus, coba lihat di balik peristiwa yang membuatnya. Memang itu kelakuan suami, tapi waktu itu ketemu sama suami, siapa yang nemuin? Allah. Siapa yang menciptakan suami? Allah. Akhirnya dibalik segala peristiwa adalah skenario Allah. Maka penerimaan kita yang baik terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pintu keajaiban itu sendiri. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa memperindah masa depan ya. Apapun yang terjadi di masa yang lalu, udahlah, itu sudah berlalu, dan itu skenario Allah. Skenario Allah, Allah yang menulisnya. Makanya kan namanya yang masa lalu itu namanya history ya. His itu dia ya, story cerita. Jadi kalau history ceritanya dia, bukan my story. Jadi kalau masa lalu namanya history, his ini adalah Allah, itu ceritanya Allah, bukan my story. Maka katakan kepada diri sendiri, ya Allah, aku dulu seperti ini, dan itu terjadi. Kenapa terjadi seperti itu? Hal-hal yang tidak baik yang terjadi pada diri kita cuma satu sebabnya, karena dosa yang pernah kita lakukan. Sepanjang kita bisa melihat ke dalam diri kita dan tidak melihat keluar, itu akan mempermudah kita melihat gitu ya, apa yang terjadi di masa yang lalu sebagai sebuah story, ceritanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang-kadang kan kenapa kita nggak bisa melepaskan rasa kecewa? Karena kita merasa bahwa itu dosanya dia, ini dosanya suami, ini dosanya dia, ini dosanya anak, dosanya dia. Maka nggak akan pernah bisa lepas orang dosanya dia. Anda mau sholat taubat kayak apa juga nggak pernah bisa orang dosa-dosanya dia. Tapi kalau Anda bilang ini dosa saya, makanya hidup saya seperti ini, dan ini bagian dari skenario Allah supaya saya kenal ilmu sholat taubat,
Maka ya Allah, karena ini semua dosa saya lepaskan dengan sholat taubat. Wush, lepas. Tapi kalau dosanya dia, mau sholat taubat gimana? Teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.